Ini teluh bukan teluh main-main. Teluh ini membuat si korban dikuras harta benda dan dikuras nyawa. Jin yang mengirim teluh ke tubuh kamu itu adalah jin dari Gantarawang, Rajapati Han, Rajapati Gantarawang. Tanah Banten, suatu daerah di Pulau Jawa, di mana di Tanah Banten yang dikenal sebagai tanahnya para Jawara, tempat terlahirnya para kiai, para abuya yang banyak menebarkan ilmu-ilmu kebaikan, ilmu-ilmu agama. Namun dalam kehidupan, kebaikan selalu berdampingan dengan keburukan, seperti yang akan diceritakan dalam kisah kali ini, yang mungkin baraya-baraya semua masih ingat dengan cerita teluh Tanah Banten, di mana kisah ini masih berkaitan erat dengan peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Imas. Nah, selepas beberapa waktu kemudian, pasca Imas minta diantar Burhan ke rumah Kiai Durrahman, Imas pagi-pagi sekali hari Selasa membawa Denis anaknya berkunjung ke rumah sang mantan mertua. Imas tidak memberitahukan terlebih dulu akan kedatangannya. Maka sekitar jam 9 pagi, Imas sudah sampai di depan sebuah rumah yang begitu besar. Rumah kediaman ibu dan bapak mantan mertua, yang kebetulan pada saat itu Koswara dan istrinya sedang ada di rumah. Tentu melihat kedatangan mantan menantu dan cucunya, Koswara pun menyambut dengan begitu sukacita. Karena sudah beberapa minggu dia belum mengunjungi sang cucu. Denis langsung dipeluk dan dipangku, diciumi oleh Koswara. Imas pun hanya tersenyum melihat sang mertua. Lalu Imas dipersilahkan masuk ke dalam. Ibu bapak mertuanya duduk di ruang tamu sambil mengajak Denis bercanda. Mas, kamu ini loh, datang ke sini kok nggak bilang-bilang dulu. Kalau tahu mau ke sini, Bapak mungkin nanti beli oleh-oleh atau apa buat kamu. Gak apa-apa, Pak. Kebetulan saja si Denis dari pagi ngerengek, kangen sama kakek neneknya. Oh, ucap Koswara. Oh iya, Pak. Mungkin Imas rencananya mau nginep di rumah Bapak hari ini. Sekaligus biar Denis bisa puas main seharian sama kakek neneknya. Koswara pun tersenyum bahagia karena jarang sekali Imas mau menginap
di kediamannya setelah Ruslan meninggal dunia. Imas pun ditunjukkan kamar untuk dia tinggali sewaktu menginap di rumah itu. Selepas makan siang bersama, Denis yang kecapean bermain sudah tertidur di kamar. Imas berkumpul di ruang tamu bersama kedua mantan mertuanya. Lalu di situ Koswara berkata kepada Imas, "Imas, walaupun Ruslan sudah meninggal dunia, kamu jangan beranggapan atau berpikiran bapak dan ibu bukan orang tuamu. Apalagi ada Denis yang menjadi satu-satunya pewaris dari ibu dan bapak. Kamu tetap anak kami. Walaupun kamu menikah lagi dengan siapapun, kamu tetap anak kami," ucap mereka. Imas pun sedikit terenyuh dalam hati. Hampir melupakan tujuan utama dia datang ke sana. Serasa diingatkan, Imas kembali berkata, "Oh iya Pak, sewaktu beberapa hari pasca Kang Ajat meninggal, Imas menemukan buntalan kain putih di kolong ranjang Pak." Mendengar itu, Koswara dan istrinya terkejut bukan main. Sampai terlihat wajah mereka berdua begitu tegang. Buntalan kain putih, isinya apa Imas? Isinya Pak, ternyata adalah buhul sihir. Itu pun oleh Imas dan Waburhan dibawa ke rumah Kiai Durrahman. Ternyata betul Pak, Kang Ajat mati karena diteluh orang. Lantas apa siapa? Kiai siapa? Kiai Durrahman Pak. Ya, apa si Kiai Durrahman itu bilang? Siapa? Siapa Imas yang sudah tega mengirim teluh ke suami kamu, ke si Ajat? Imas menggelengkan kepala. Gak tahu Pak. Kiai Durrahman tidak mengatakan apa-apa. Oh, Bapak kira Kiai Durrahman tahu siapa yang mengirim teluh ke suami kamu. Kalau saja tahu, mungkin ibu dan bapak bisa membantu. Tak apa-apa, toh Kang Ajat juga sudah meninggal. Biarkan saja. Imas dan Denis ingin menjalani hidup tenang Pak. Bagus. Bagus kalau memang pendirian kamu seperti itu. Alangkah lebih baiknya tak usahlah kamu menikah lagi. Fokus saja membesarkan Denis. Imas dalam hati semakin curiga. Seolah peristiwa demi peristiwa, kata demi kata yang dilontarkan sang mertua betul-betul saling berkaitan dan membuat dia hampir yakin kalau memanglah Koswara dan Enung yang membuat Ajat hilang nyawa. Waktu berlalu, malam semakin larut. Imas tak bisa tidur karena dia masih terpikir kata-kata Kiai Durrahman beberapa waktu yang lalu, di mana menurut Kiai Durrahman, di rumah mertua Imas
ada sebuah kamar khusus tempat si mertua menyimpan benda-benda pusaka yang digunakan untuk meneluh atau menyantet korban-korbannya. Kata Kiai, ada kamar khusus di rumah ini. Tapi di mana? Nah, di tengah Imas yang sedang melamun. Kurang lebih sekitar jam 11 malam. Imas tiba-tiba mencium aroma wangi. Bau apa ini? Kok baunya kayak bau dupa? Pikir Imas. Imas makin penasaran. Bau dupa itu cukup menyengat. Akhirnya Imas turun dari ranjang, keluar dari kamar, mengendap-endap, mencari sumber aroma dupa. Rumah Haji Koswara, lampu semua padam. Karena memang sudah kebiasaan. Tatkala para penghuni rumah sudah mau tidur, lampu pasti dimatikan. Hanya lampu di luar rumah saja yang menyala. Imas pun mengendap-endap mencari sumber aroma dupa yang menyengat itu. Imas yang kebetulan tidur di lantai 2, ketika akan menuruni tangga, loh, itu kan si bapak, pikir Imas. Melihat Koswara keluar dari salah satu kamar, sempat terdiam di depan pintu, menoleh kiri dan kanan, begitu mencurigakan. Imas pun sembunyi di dekat tiang tangga agar tak terlihat oleh mertuanya itu. Melihat Koswara yang kembali berjalan menuju kamar utama, pintu terdengar dibuka dan ditutup kembali. Dirasa sudah aman. Dengan kaki berjinjit tidak bersuara, Imas berjalan turun menuju ke pintu kamar tempat tadi Koswara keluar. Betul saja, aroma dupa bersumber dari kamar itu. Mungkin sudah takdir. Pintu kamar itu tidak tertutup rapat dan tidak terkunci. Maka dengan pelan-pelan sekali Imas mendorong pintu. Lalu ditutup perlahan. Ketika Imas menoleh ke dalam, astagfirullahaladzim, ucap Imas. Di hadapannya, kamar yang gelap gulita, tersorot cahaya bulan dari jendela. Samar, Imas melihat benda-benda pusaka berderet rapi, berbentuk keris, tombak, dan sejenisnya. Tak lupa 9 batang dupa tertancap menyala di atas sebuah meja pendek panjang, di mana di situ ada beberapa nampan tertutup daun pisang, yang di atasnya disimpan berbagai macam sesaji. Gemetar Imas, lemas seketika tubuhnya, merosot duduk di atas lantai. Betul ternyata ucapan Kiai Durrahman, mertuanya memang memiliki ilmu hitam. Pelan-pelan sambil merangkak, Imas seolah tertarik ke arah sesaji. Dia mendekat.
Ketika semakin dekat, nyatalah di atas sesaji ada sebuah keris pendek berbentuk keris lurus dengan lubang di tengah keris, sejenis keris jimatan berwarna hitam legam dibaluri minyak, di mana keris itu ternyata diletakkan menindih sebuah foto. Ketika Imas mencoba memperhatikan sosok siapa yang ada di dalam foto, terbelalak seketika. Hampir Imas menjerit. Imas buru-buru menutup mulut. Karena foto yang ada di atas sesaji yang ditindih keris jimatan itu tak lain tak bukan adalah foto almarhum Ajat. Itu semua menjadi bukti kuat bagi Imas. Memang betullah sang mertua yang menjadi pelaku di balik kematian Ajat. Dengan dada bergemuruh, sedikit gemetar, pikiran yang linglung, Imas pun pelan-pelan keluar dari kamar itu. Perlahan pintu dia tutup. Berjinjit jalan naik kembali ke tangga. Namun tanpa Imas sadari, ketika Imas berjalan di kegelapan rumah Haji Koswara, kembali ke lantai 2, di balik pintu kamar utama ada bayangan 2 pasang mata yang memperhatikan Imas. Singkatnya, keesokan paginya, Imas pura-pura tidak mengetahui apa-apa. Dia tetap tersenyum, walau dalam hati terasa perih. Setelah mengetahui kenyataan yang begitu pahit, Imas dalam hati berjanji, suatu saat nanti, apabila dia menikah lagi, sebisa mungkin tidak akan pernah memberikan kabar kepada kedua mertuanya. Hari itu pun, Imas sore harinya pamitan kepada ibu bapak mertuanya. Ibu bapak mertuanya awalnya begitu berat karena masih kangen dengan Denis. Tapi Imas berjanji seminggu sekali akan berkunjung ke rumah Koswara. Karena Imas tetap ingin menjalin hubungan, terlebih hubungan anaknya dengan kakek dan neneknya. Imas pun buru-buru pulang. Dalam hati, Imas akan menyembunyikan serapat mungkin apa yang dia saksikan di rumah Koswara. Waktu berlalu begitu cepat. Imas merawat Denis dengan penuh perhatian. Tak ada niatan dalam hati Imas untuk kembali menjalin rumah tangga karena takut apa yang menimpa Ajat dulu kembali terulang. Sampai beberapa tahun kemudian, Imas bertemu dengan seorang laki-laki bernama Qodir. Kala itu, usia Imas sudah menginjak 30 tahun. Awalnya Imas menanggapi Qodir biasa-biasa saja. Namun karena Qodir ini begitu mencintai Imas, berbagai cara Qodir lakukan
Dia begitu gigih memperjuangkan cintanya kepada Imas. Sampai akhirnya hati Imas yang sudah seperti batu luluh juga karena perjuangan Qadir yang begitu besar. Akhirnya Imas menerima lamaran Qadir dan langsung meminta Qadir menikahi dia di depan Burhan dan Hesti, Uwa sekaligus ibu bapak asuhnya. Singkatnya terjadilah pernikahan antara Imas dan Qadir. Pernikahan yang ketiga. Dan bagi Imas pernikahan terakhir. Dia tak ingin kembali menjanda. Belajar dari pengalaman yang lalu, Imas tak memberi kabar kepada Koswara dan istrinya kalau dia menikah lagi dengan Qadir. Nah, pasca menikah dengan Qadir, awalnya ada sedikit kekhawatiran di hati Imas. Namun setelah beberapa bulan menjalani rumah tangga, tak terlihat tanda-tanda yang aneh-aneh. Yakinlah Imas, memang sepertinya si mertua mungkin sudah bosan dan tak ingin ikut campur lagi dalam kehidupan Imas. Namun siapa sangka kebahagiaan yang cukup singkat yang sedang dijalani oleh Imas dan Qadir. Satu waktu ketika Imas dan Qadir tertidur lelap, tiba-tiba Qadir menjerit, meronta, dan langsung muntah di dalam kamar. Sontak Imas pun terbangun. Dan ketika Imas melihat muntahan di atas lantai, Imas terbelalak dan terkejut. Muntahan di lantai sama persis dengan muntahan yang beberapa tahun lalu dialami oleh Ajat. Tepat di antara ceceran cairan merah ada potongan paku berkarat. Imas pun buru-buru mengambil air putih, diminumkan ke Qadir. Lantas Imas mengambil HP-nya dan langsung menelpon Burhan. Sedangkan di rumah Burhan sudah larut malam itu, tapi di rumah begitu ramai. Malam itu Burhan kedatangan kawan lama, Cecep namanya. Kawan sepermainan Burhan sewaktu kecil. Cecep ini sempat beberapa tahun mondok di pesantren. Nah, waktu itu berkunjung ingin bertemu dengan Burhan. Di tengah mereka yang asik bersendak gurau, tiba-tiba Hesti dari dalam kamar keluar. Kang, ini Kang, si Imas telepon." "Loh, ada apa jam segini nelpon? Mana HP-nya?" ucap Burhan. HP pun disodorkan ke Burhan. Begitu telepon diangkat, terdengar suara Imas yang begitu panik. "Loh, ada apa Mas?" khawatir Burhan. Wak ke rumah sekarang, Wak. Kang Qadir, Wak. Kang Qadir." "Kenapa si Qadir?" "Wak, kayak Ajat." Astagfirullahaladzim. Burhan udah paham. Hesti pun kaget. "Gimana Kang?" "Sudahlah, kamu diam saja di rumah. Cep, tolong kamu ikut saya." "Kemana Kang?" "Ke rumah ponakan saya, Cep. Ponakan saya kena santet." "Hah? Kena santet?" "Iya Cep, tolong Cep, bantu ponakan saya," ucap Burhan.
Santet gimana, Kang? Alah, nanti saya ceritakan. Yuk, buru-buru, ucap Burhan. Cecep pun yang masih bingung, akhirnya ngikut saja sama si Burhan. Burhan bawa mobil agak ngebut tuh. Khawatir Qadir tak tertolong seperti Ajat. Sambil di perjalanan, Burhan ceritakan apa yang dulu menimpa Ajat, suami kedua Imas. Cecep pun mengangguk paham. Singkat cerita, setelah sampai di halaman rumah Imas, terlihat Imas yang mondar-mandir khawatir di teras. Melihat uaknya datang, Imas berlari menyambut. Burhan pun setengah berlari masuk ke dalam diikuti oleh Cecep. Di mana terdengar si Qadir terus muntah-muntah di dalam kamar. Cecep yang memang punya kelebihan, bisa dibilang praktisi ilmu hikmah. Dia pun lantas sekuat tenaga membantu menyembuhkan Qadir. Semalaman itu, Qadir, Burhan, Imas, dan Cecep tak ada yang tertidur. Cecep selepas mengobati Qadir, Qadir langsung membaik kondisinya. Tapi Cecep meminta agar semua orang tetap terjaga, berkumpul di ruang tamu. Sedangkan dia sendiri akan berusaha menangkis dan menangkal kiriman teluh yang bertubi-tubi mengarah ke Qadir, suami Imas. Di dalam kamar, Cecep yang duduk bersila terus berzikir, mengamalkan sebuah amalan yang pernah dia dapatkan ketika mondok dulu. Sampai baru berhenti tepat ketika adzan subuh berkumandang. Cecep keluar dari kamar. "Gimana, Cep?" tanya Burhan. "Alhamdulillah, Kang. Teluh itu mental. Nanti selepas subuh, sekalian saja mau saya pagari rumah ini. Biar si Qadir, Imas ataupun Denis tak ada yang kena serangan teluh," ucap Cecep. Burhan pun mengangguk paham. Maka jam 6 pagi, mulailah Cecep memasang pagar goib di rumah Imas untuk menangkal santet yang tentunya akan kembali dikirim yang berniat mencelakai Qadir. Selepas itu, selepas memastikan Qadir sudah aman, Cecep dan Burhan pun pamitan. Bahkan Cecep sempat berpesan kepada Imas, kalau suatu saat terkena lagi hal yang sama, sebaiknya Imas pindah rumah saja. Imas pun mengangguk paham, karena sepertinya Cecep tahu siapa yang mengirim teluh kepada Qadir, suaminya. Cecep dan Burhan akhirnya pulang. Hari itu pun Cecep pamitan kepada Burhan karena ada keperluan. Dan sempat berkata kepada Burhan, kalau suatu saat Burhan membutuhkan pertolongan, jangan segan-segan meminta bantuan dirinya. Burhan pun mengangguk paham. Lantas beberapa bulan kemudian, pasca Qadir diobati oleh Cecep, kawan lamanya Burhan. Kala itu, setelah kondisi kembali stabil, Imas dan Qadir menjalani rumah tangga begitu tenang. Burhan pun sama. Saat itu malam hari, Burhan dan Hesti istrinya sedang duduk di ruang tamu menonton TV.
Entah kenapa, sedari tadi maghrib, hawa di rumah begitu panas, layaknya sedang musim kemarau panjang. Begitu gerah, sampai-sampai Burhan menanggalkan bajunya. Keringat terlihat bercucuran. Kipas angin semua dinyalakan. Betul-betul gerah sekali malam itu. Anehnya mak, ini teh sudah malam, tapi kok panasnya bukan main. Padahal biasanya nggak pernah seperti ini. Gak tahu pak, padahal kan belum masuk musim kemarau, tapi panasnya luar biasa, ucap Hesti sambil sesekali menyeka keringat di dahi. Hesti menoleh ke jam dinding. Hampir jam setengah 12 malam. Tapi rasa kantuk tak kunjung datang. Pasangan suami istri setengah baya ini asik nonton TV karena tak ada ngantuk sama sekali. Sampai tiba-tiba di tengah mereka sedang fokus menonton acara di TV, langsung mereka berdua terdiam, saling pandang dengan tatapan kebingungan tatkala mendengar suara tebaran pasir di atap rumah. Kang, itu seperti suara tebaran pasir. Burhan pun diam. Tuh, ada lagi Kang, ucap Hesti. Diam saja, diam. Jangan berisik. Sampai 3 kali suara tebaran pasir berturut-turut datang menerpa atap rumah mereka. Kang, takut Kang. Jangan-jangan. Sudahlah. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Biar Akang periksa dulu keluar. Burhan berdiri, ambil senter dan keluar dari rumah. Dia nyalakan, dia sorot ke atap. Tapi tak ada apa-apa. Sampai rumah dikelilingi oleh Burhan. Tak ada benda aneh atau apapun. Semua normal, biasa-biasa saja. Karena pusing sendiri, Burhan pun akhirnya kembali masuk ke dalam rumah. Sudahlah, kita tidur saja. Hesti hanya mengangguk. Pintu ditutup rapat dan dikunci. Burhan dan Hesti masuk ke dalam kamar. Namun, ketika pagi-pagi mereka terbangun, Burhan dan Hesti mengalami sakit kepala yang teramat sangat. Kepala terasa dipancang. Pandangan berputar. Penglihatan seperti bergoyang-goyang. Badan sempoyongan, rasa mual begitu menekan Burhan dan Hesti. Ketika pagi hari terbangun, mengalami kondisi serupa, bahkan muntah bersama-sama. Tak hanya sekali. Pagi itu, Hesti dan Burhan terus muntah-muntah, yang membuat badan mereka berdua lemas dan tumbang. Si Ujang, anak Hesti dan Burhan, begitu bingung melihat apa yang dialami ibu bapaknya. Sampai dikerokin sama si Ujang. Tapi tetap saja rasa mual dan sakit kepala tak kunjung hilang. Akhirnya Ujang pun membawa Burhan dan Hesti ke dokter.
Namun, ketika diperiksa oleh dokter, dokter cuman bilang kalau Burhan dan Hesti masuk angin. Tapi yang dirasakan mereka berdua tak seperti itu. Mereka bilang apa yang dirasa. Bahkan kepala masih terasa seperti yang dipancang. Bahkan seperti diikat erat. Pandangan masih berkunang-kunang. Tapi dokter bersikeras mereka cuma masuk angin. Akhirnya Burhan dan Hesti pun pulang. Meminum obat yang diberikan dokter. Namun yang terjadi, kondisi mereka berdua malah semakin parah. Terlebih Burhan. Badannya begitu lemah, lemas. Bahkan Hesti yang kondisinya sudah membaik. Ketika masuk ke waktu maghrib, seperti ada terpaan angin lembut menerpa tubuh, dan seketika Burhan ataupun Hesti pasti langsung muntah tiba-tiba. Ujang betul-betul bingung penyakit apa yang sebenarnya diderita orang tuanya. Walaupun memang yang paling parah itu Burhan. Hari ke hari, minggu ke minggu. Entah sudah berapa dokter yang didatangi. Tapi tetap saja hasil pemeriksaan dan obat yang diberikan tak mempan sama sekali. Tubuh Burhan yang begitu tambun, seiring berjalannya waktu semakin menyusut. Burhan begitu kurus, tenaganya seperti hilang. Jangankan berjalan, bangun tidur saja Burhan sudah tak kuat. Apa-apa dibantu istri dan anaknya. Dan anehnya, selama sakit seperti itu, sesekali selalu terdengar tebaran pasir di atap rumah. Sampai akhirnya, di tengah Burhan yang kondisinya semakin parah, Burhan dengan suara yang lemah memanggil Hesti sang istri, menyuruh Hesti untuk menghubungi Cecep. Singkat cerita, Hesti pun langsung menelpon Cecep. Cecep pun berjanji esok pagi akan datang berkunjung. Dan ketika besok paginya Cecep datang, astagfirullahaladzim, Han, kenapa kamu tak bilang dari awal? Yang kamu alami ini bukan penyakit yang bisa diobati dokter, Han. Cecep agak kesal. Dengan suara lemah Burhan hanya menjawab. Karena dia tak ada kecurigaan ke hal-hal seperti itu. Cecep hanya geleng kepala. Lalu Cecep pun meminta izin meminjam kamar. Dengan maksud mungkin mau membantu mengobati Burhan. Namun, baru setengah jam Cecep di dalam kamar. Dia lantas keluar dengan wajah yang begitu pucat pasi. Masuk ke kamar Burhan, diikuti Ujang dan Hesti. Gimana? Gimana, Cep? Tanya Burhan. Han, ini teluh, bukan teluh main-main. Teluh ini membuat si korban dikuras harta benda dan dikuras nyawa. Bukan main-main, Han. Bukan sembarangan. Jin yang mengirim teluh ke tubuh kamu, itu adalah jin dari Gantarawang.
Rajapati Han, Rajapati Gantarawang. Burhan pun terbelalak. Sebagai orang Banten, tentunya Burhan tahu seperti apa Gantarawang. Gantarawang merupakan salah satu tempat di Banten yang konon katanya menjadi pusat kerajaan jin di daerah itu. Bahkan dikatakan pula pusat kerajaan jin di tanah Sunda. Di Gantarawang lah tempatnya. Han, saya tak sanggup melawan teluh dari jin Gantarawang. Astagfirullahaladzim, Akang, terus mesti gimana atuh Kang? Ucap Hesti yang betul-betul khawatir. Cecep pun terdiam. Tapi ada salah satu sahabat saya, Han. Namanya Kang Sanwani. Bagaimana kalau kamu saya bawa ke sana? Karena seingat saya, Kang Sanwani pernah menghadapi teluh yang sama persis seperti yang kamu derita. Burhan pun mengangguk. Hesti setuju. Dia percaya, terlebih Cecep bilang, kalau Sanwani ini dulunya merupakan salah satu murid seorang Abuya di tanah Banten. Maka tak banyak berpikir lagi. Hari itu juga Burhan, Hesti, Ujang, dan Cecep langsung menuju ke kediamannya Sanwani. Dan memang sesuai dengan yang dikatakan Cecep, menguras harta, menguras nyawa. Uang entah sudah berapa puluh juta dikeluarkan Burhan untuk berobat. Sampai akhirnya dibawa ke rumah Sanwani. Di situ, di kediaman Sanwani, Burhan dirawat selama 1 minggu lamanya. Dan memang benar lagi, menurut Sanwani, orang yang mengirim teluh kepada Burhan tak lain tak bukan adalah mantan besan Koswara dan Enung. Dikarenakan kodir yang dikirim teluh di waktu dulu diselamatkan oleh Burhan dan Cecep. Tentunya mendengar hal itu, si Ujang begitu geram. Ingin rasanya dia balik ke rumah, ambil golok dan menebas batang leher si Koswara. Tapi Burhan dan Hesti melarang. Karena hal seperti ini tak bisa dibuktikan secara kasat mata. Akhirnya Ujang pun reda amarahnya dan meminta tolong kepada Kang Sanwani untuk menyembuhkan bapaknya. Akhirnya selama 1 minggu dirawat di rumah Kang Sanwani, kondisi Burhan pun perlahan membaik. Burhan dan Hesti diperbolehkan pulang. Bahkan Sanwani bilang, ketika 1 minggu dirawat di kediamannya, Sanwani berhasil melumpuhkan ilmu teluh yang dimiliki oleh Koswara. Waktu itu selepas selesai diobati, Burhan dibawa pulang. Namun Sanwani berpesan agar Burhan jangan dulu tidur di atas ranjang. Burhan disuruh tidur di lantai. Karena
Teluh santet menyerang korban dengan jarak 1 meter dari permukaan tanah. Burhan pun menurut. Selama masa pemulihan, selepas pulang dari rumah Sanwani, Burhan hanya tidur di lantai setiap malam, beralaskan samak daun pandan. Yang memang samak daun pandan ini dia bisa menetralisir energi negatif. Hanya saja karena selalu digunakan untuk alas jenazah, samak dari daun pandan kurang populer dan jarang digunakan. Selepas kembali tinggal di rumah, ada beberapa kali koswara datang berkunjung, seolah ingin memastikan Burhan hidup atau mati. Namun ketika berkunjung dan melihat Burhan malah kondisinya membaik, si Ujang sempat melihat wajah koswara seperti yang begitu dendam. Kalau saja waktu itu tak ditahan oleh ibunya, Ujang sudah mau menebas leher koswara. Namun selang beberapa hari pasca terakhir koswara berkunjung, Ujang mendapat kabar dari salah satu temannya yang merupakan tetangga koswara, mengabarkan kalau koswara pun tumbang walau tak sampai meninggal. Tentunya kabar itu menjadi bukti kalau Kang Sanwani berhasil melumpuhkan ilmu teluh milik koswara. 1 tahun. 1 tahun waktu itu Burhan berjuang mencari kesembuhan. Dan hingga saat ini bisa dibilang Burhan baru pulih dari teluh yang dulu dikirim oleh koswara. Tahun 2022 itu adalah tahun yang paling pahit buat keluarga Burhan, karena di tahun itulah keluarga mereka diserang habis-habisan oleh koswara. Dan hingga saat ini Burhan beserta anak dan istrinya masih selalu waspada karena takut di lengahnya mereka koswara yang tentunya masih menyimpan dendam. Ditakutkan mencari dukun santet untuk kembali menuntaskan dendam. Dan hingga kini koswara masih hidup. Burhan dan keluarganya sudah pulih dan sehat kembali. Dan semoga saja kita doakan bersama agar Kang Burhan, istri, anaknya, Imas, beserta suami ketiganya, Allah jaga, Allah lindungi dari teluh Rajapati Gantarawang yang dikirimkan oleh koswara.